ya. Sen banget. Nonton YouTube deh. Dek, minta tolong remote dong. Enggak mau. Ambilin buruan ih. Hmm. Ih nyebelin banget sih, buruan. Apaan sih nyuruh-nyuruh? Gak jelas amat lu, dasar hitam. Ih, gak nyadar itu ngatain hitam. Buruan gak gue beliin mama lu. Ya, nih. Hah, uh, cantik banget tuh artis Korea. Putih, tinggi, langsing. Kurangnya apa itu? Jadi pengen kayak gitu. Di, ngimpi lu. Hitam-hitam aja udah. Nih, nyebelin banget deh bener nih Ade Durhaka. Tuh gue kasih jajan lu ya. Hah. Duh, iya ya. Kayaknya kulitku kok gelap. Jadi pengen suntik putih. Tapi sebenarnya worth it gak sih suntik putih itu? Bahaya gak sih? Yakin, masih mau suntik putih? Aku jelasin dulu ya tentang suntik putih itu. Yang pertama, apa sih suntik putih itu? Jadi, suntik putih adalah tindakan medis yang memasukkan campuran dari beberapa vitamin dan bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mencerahkan kulit. Jadi, yang dimasukkan itu biasanya nutrisi berupa antioksidan ataupun vitamin-vitamin. Nah, biasanya zat-zat apa sih yang paling sering digunakan pada suntik whitening? Biasanya yang paling banyak digunakan adalah vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E, yang dimana semuanya itu memiliki sifat antioksidan, dan ada juga glutathione yang dia berperan dalam pembentukan melanin, dan juga ada kojic acid. Kojic acid dia adalah bahan fermentasi dari beras yang dia juga memiliki fungsi sebagai penghambat produksi melanin. Tadi kan udah dijelasin bahwa salah satunya ada vitamin C. Nah, kenapa sih kita akan membahas lebih dalam tentang vitamin C ini? Karena vitamin C adalah bahan yang paling banyak dan paling sering digunakan sebagai komposisi dari suntik whitening. Tidak seperti tumbuhan ataupun hewan yang bisa mensintesis vitamin C dari tubuhnya sendiri, manusia itu butuh asupan vitamin C dari luar tubuhnya. Jadi, seperti jeruk, itu bisa didapatkan manusia dari asupan di luarnya, karena tubuhnya itu tidak bisa mensintesis vitamin. Nah, kenapa kok yang paling banyak digunakan nih vitamin C? Apa sih kelebihannya vitamin C? Apa sih fungsinya dari si vitamin C ini? Yang pertama, dia sebagai antioksidan kuat. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau radiasi matahari, ataupun polusi, ataupun misalnya asap-asap kayak rokok itu, dia kan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Nah, fungsi yang dimana radikal bebas itu dia bisa merusak kulit. Vitamin C itu perannya di sini. Jadi dia itu untuk memerangi dari radikal bebas, jadi bisa memperbaiki dari kulit kita. Lalu yang kedua yaitu sebagai anti-aging. Jadi sama kayak tadi radiasi matahari, polusi itu bisa menyebabkan kulit kita mengalami penuaan dini. Nah, vitamin C ini dia bermanfaat dalam pembentukan kolagen, di mana kolagen ini berperan penting sebagai agen anti penuaan. Lalu yang ketiga sebagai anti pigmentasi. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau kita sering terpapar sinar matahari, maka kulit kita tuh akan menggelap. Kenapa sih kulitnya bisa menggelap? Itu karena produksi melanin. Nah, vitamin C ini dia mengurangi produksi dari melanin. Jadi, warna kehitaman yang terbentuk itu akan berkurang. Lalu selanjutnya adalah dosis vitamin C. Berapa sih dosis vitamin C yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita? Dosis untuk kecantikan itu biasanya 1000 mg per hari. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih dari itu, pada akhirnya itu akan dikeluarkan, nggak akan diserap sama tubuh kita. Langsung masuk ke mitos dan fakta dari suntik vitamin C atau vitamin C ini. Yang pertama, suntik putih itu boleh dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak nih salon-salon kecantikan ataupun tempat-tempat yang menawarkan adanya suntik putih.
Tapi boleh nggak sih semua orang ini melakukan suntik putih? Jawabannya adalah mitos. Jadi nggak boleh nih. Jadi tindakan suntik itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena kenapa? Karena biasanya suntik yang tidak sesuai dengan prosedur itu bisa menimbulkan banyak efek. Salah satunya misalnya kalau nggak steril nih bisa infeksi. Maka dari itu, kalau misalnya suntik putihnya di salon-salon kecantikan yang tanpa ada tenaga medis di situ, itu berbahaya ya guys ya. Selanjutnya, apakah vitamin C ini bahan utama pemutih kulit? Bener nggak sih? Sebenarnya tadi udah dijelasin. Iya benar, tapi bukan cuma vitamin C aja yang bisa menjadi agen pemutih kulit. Jadi ada glutathione yang dimana glutathione ini juga bisa mencerahkan kulit dengan menghambat pembentukan melanin. Atau juga ada asam oleat dan asam linoleat yang dia sama juga fungsinya adalah untuk menghambat melanin. Ada juga vitamin-vitamin yang lain seperti vitamin E yang dimana dia fungsinya sebagai antioksidan, jadi dia melindungi kulit dari radikal bebas. Dan si vitamin E ini dia bisa membantu dan memaksimalkan kerja dari vitamin C. Selanjutnya, apakah harus setiap minggu untuk dapetin hasil yang maksimal nih? Kita harus suntik putih setiap minggu, tak? Jawabannya adalah mitos. Jadi tidak harus loh. Kenapa? Karena jumlah suntik putih yang dibutuhkan sama setiap orang itu beda-beda. Dan jadi untuk mencapai hasil yang maksimal, kebutuhannya itu disesuaikan sama setiap orang tadi. Dan juga biasanya metabolisme dari vitamin C-nya ataupun efek ke tubuh setiap orang itu juga beda. Jadi itu disesuaikan setiap individunya ya. Lalu selanjutnya, suntik putih ini berbahaya nggak sih? Suntik vitamin C ini berbahaya nggak sih? Apa efek sampingnya? Berbahaya nggak? Fakta. Jadi ya benar bisa berbahaya. Kenapa? Karena kalau digunakannya itu melebihi dosis yang seharusnya, maka dia akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan oleh kulit kita. Terlebih lagi tadi kan dijelaskan bahwa misalnya kita itu suntiknya itu bukan oleh tenaga medis ataupun yang melakukan ini orang sembarangan. Pasti dong akan ada efek sampingnya. Terus juga suntik vitamin C ini butuh berkali-kali. Jadi penggunaan dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama ini bisa menimbulkan adiksi ataupun ketergantungan. Lalu yang paling penting juga adalah kita harus mengetahui legalitas dari produk vitamin C yang digunakan. Ini udah di-approve nggak ya sama FDA? Ini udah di-approve nggak ya sama BPOM? Jadi kita tuh harus tahu legalitas dari produk yang akan disuntikan ke dalam tubuh kita. Lalu juga perlu diperhatikan nih bahwa konsumsi vitamin C yang tinggi itu bisa berpengaruh pada ginjal kita. Terutama orang-orang yang mengalami gagal ginjal, konsumsi vitamin C yang berlebihan itu dia bisa menyebabkan perkembangan batu ginjal oksalat. Jadi sebenarnya suntik putih ini tuh masih perdebatan guys. Kenapa? Karena masih ada banyak pro dan kontra terkait suntik putih ini. Di mana kandungan suntik putih yang sebagian besar ini adalah vitamin C, itu tuh memiliki efek samping yang berbahaya jika kita gunakan dalam jumlah yang banyak. Karena seperti kita tahu, suntik itu nggak cuma sekali aja, tapi perlu berkali-kali. Dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, untuk mendapatkan efek whitening-nya nih dari suntik putih itu dibutuhkan beberapa kali suntikan karena efeknya itu cepat hilang. Sehingga frekuensi penggunaan vitamin C yang sering dan dalam jangka waktu yang lama serta berulang ini bisa memiliki efek samping yang berbahaya. Lalu juga perlu kita ketahui bahwa kulit itu menggelap kena matahari itu karena efek paparan sinar UV yang menyebabkan adanya pembentukan pigmen melanin yang dalam bahasa medisnya tuh kita tuh sebutnya melanogenesis atau pembentukan melanin yang dimana sebenarnya tujuan proses ini itu adalah untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Jadi dengan adanya melanin itu kenapa akhirnya kulit kita itu menggelap. Jadi sebenarnya kita bisa kok mengurangi efek itu dengan beberapa hal. Jadi nggak harus suntik putih, tapi kita bisa melakukan beberapa hal untuk mencegah si menggelapnya kulit ini kalau terkena paparan matahari.
Nih, dari semua penjelasan yang aku jelasin tadi, yakin masih mau suntik putih, nggak mau dipikirin lagi. Oh, gitu ya. Kalau gitu nggak jadi deh dah. Kamu nggak jadi suntik putih. Oh iya, berarti gimana salah satu caranya biar kita menjaga kulit kita? Yang pertama, rajin pakai sunscreen. Dan jangan lupa buat rajin di apply juga. Yang kedua, kalau kalian keluar rumah, jangan lupa buat pakai payung, topi, ataupun baju yang tertutup. Oh gitu. Ya deh, mulai sekarang aku akan rajin pakai sunscreen. Satu lagi ya, jangan lupa bahwa cantik itu nggak harus putih. Whatever your skin color, it's beautiful. Nah, betul tuh guys. Jadi kita harus hapus nih stigma-stigma yang salah. Cantik itu nggak harus putih loh. Yang penting kulitnya sehat dan rajin dirawat.